Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahura, akhrajahu Muslimun. Wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubigha. Wa an Salamata ibnil Muhabbiqi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati tuhuruha, sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Maimunata radhiyallahu anha qalat marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruhal ma'u wal qarazu, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ini bab masih ngomongin bab aniyah, yaitu bejana atau apa saja. Artinya yang masalah dikeluarkan hadisnya oleh para muhaddisin, yang ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, kayak macam gelas, piring biasa normal, itu sudah dinyatakan jelas boleh dan halalnya. Tapi ada satu bejana yang terbuat dari kulit. Nah, yang namanya kulit berarti kulit binatang ataupun kulit apa saja. Jadi masalah kalau dibikinin tempat. Makanya sampai ada beberapa ataupun ada banyak hadis, dan juga karena memang banyak pertanyaan kemungkinan, jadi akhirnya Nabi kita menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan tentang tempat untuk kita gunakan. Apakah kita gunakan makan ataupun kita gunakan minum ataupun lainnya. Nah, di sini dari riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada Ibnu Abbas dan Abbasnya. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu, apabila disamak. Bahasa kampung kita di apa namanya? Disamak juga. Iya, diproses. Apabila diproses atau disamak al-ihabu, kulit binatang, faqad tahura, maka kulit binatang itu akan menjadi suci.
Nah, ini matan hadisnya seperti itu. Kita lihat ada sanadnya sedikit, kita cerita. Ani ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama aslinya siapa? Abdullah bin Abbas. Jadi di sini disebutnya Ibnu Abbas aja, dari anaknya Abbas. Anaknya Abbas siapa? Namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah anaknya Abbas. Berarti kita kemarin pernah cerita waktu muludan. Abbas itu siapa? Abbas itu paman Nabi kita Muhammad SAW yang Muslim. Nah, berarti paman Nabi namanya Abbas, punya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah sama Nabi apaan? Sepupu. Abdullah dengan Nabi kita Muhammad SAW sepupu. Abdullah bin Abbas umurnya tuaan Nabi, banyakkan Nabi, umur tuaan Nabi banyak. Ya, lebih tua Nabi jauh. Karena banyak riwayat Nabi sudah menjadi Rasul, Ibnu Abbas masih anak-anak. Ibnu Abbas masih anak-anak. Banyak terkenal riwayat, ya ini sebagai catatan pengetahuan kita. Sepanjang yang kita tahu ya kita sampaikan. Jadi Abdullah bin Abbas ini termasuk anak kecil yang pernah didoain oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang doanya berbunyi Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu ajaran Nabi, doa Nabi untuk siapa? Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah pinterin agamanya, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang mempelajari ataupun mendalami ilmu hadis. Takwil itu ya sama. Itu doa Nabi kita kepada sepupunya yang jauh lebih muda dibanding usia Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya ya sampailah Abdullah bin Abbas sebagai orang, bukan hanya sebagai orang terdekat Nabi, banyak mengeluarkan ataupun meriwayatkan, menyampaikan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecerdasannya pernah didoain oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salah satunya ketika ada surah An-Nasr turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu para punggawa-punggawa, para pemuka-pemuka Quraisy, para ulama-ulama Quraisy menafsirkan ataupun menerjemahkan surah tersebut bahwa itu sebagai bentuk kemenangan umat Islam. Memang isinya begitu. Apabila datang kemenangan, apabila datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih, maka disuruh bertasbih. Itu isyarat. Enggak taunya Ibnu Abbas berbeda pendapatnya bahwa itu adalah surah menjelang akhir hayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita terakhir menjelang wafatnya itu mendapatkan wahyu surah An-Nasr, dan yang tahu itu adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Yaitu sedikit tentang sepupu Nabi kita Muhammad yang bernama Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Dia meriwayatkan Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, apabila kulit binatang itu disamak, maka otomatis kulit binatang itu menjadi suci. Ya udah, suci ya suci, nggak usah pakai dibilang najis. Kalau misalnya udah suci, berarti kesimpulannya boleh dipakai, boleh dibawa kemana-mana, boleh dikantongin. Kalau bejana
dari kulit binatang kecuali apa? Binatangnya anjing dan babi. Pokoknya semua binatang kulitnya boleh disamak dan dijadikan tempat makan ataupun apa saja dan menjadi suci. Kayak macam ular. Nggak boleh. Ular haram apa halal? Haram diapain? Haram dimakan. Tapi ketika ular itu mati, boleh kulitnya kita samak. Kita buat gesper, kita buat tas. Buaya haram apa halal? Haram. Tapi ketika buaya itu mati, maka boleh kulitnya kita gunakan, kita jadiin sebagai tas ataupun jaket kulit buaya, dengan catatan dubiro, dengan catatan harus disamak dulu. Karena kalau kagak disamak, maka kulit binatang itu tetap menjadi najis. Beda dengan bedug. Ya kayak macam kita mungkin kulit kebo kita buat bedug, bagaimana dia biar supaya lembek diapain? Dijemur terus digaramin. Nah itu namanya proses penyamakan namanya. Proses penyamakan tuh. Iya kalau udah lentur, udah lembek, udah itu baru kita buat bedug. Sebetulnya itu namanya proses penyamakan. Jadi biar supaya lentur, kemudian kita bisa lipat, kita bisa lepit dengan proses dijemur, dikasih air panas, dikasih garam, dikasih cabai, biar supaya bagaimana caranya. Maka bedug itu jadi lah, bedug mah kulit kebo suci apa kotor, suci apa najis? Kalau nggak disamak kulit kebo, kalau nggak disamak suci tetap. Kenapa? Karena kebo itu halal dimakan, dia nggak pakai disamak juga nggak ada masalah, suci. Yang disamak yang menjadi suci itu kulit binatang yang haram dimakan, Kulit tikus juga nggak apa-apa disamak. Terlepas dari matinya gimana? Ya terlepas dari matinya bagaimana? Karena binatang yang haram dimakan kita sembelih tetap aja matinya jadi bangke karena haram dimakan. Iya, misalnya kita pengen makan monyet. Waduh, biar supaya boleh bagaimana? Kita potong dulu lehernya. Lah tetap aja kayak kita motong kebo misalnya. Lah tetap aja daging monyetnya menjadi haram. Nah itu artinya kecuali binatang yang halal dimakan, kulitnya kita gunakan, nggak pakai disamak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kulit binatang yang haram dimakan, itu baru kita boleh, harus disamak. Jadi baru namanya faqad tahuro, maka akan menjadi suci kita gunakan. Bahasa suci itu kapan kita gunakan dia menjadi suci? Ya kalau kita buat minum, kalau kita buat makan. Terus apalagi kalau ya kita pakai buat sholat, kita bawa-bawa, kita pakai gesper ular, sholat boleh? Boleh. Karena apa? Karena emang gesper ular, kulit ularnya itu udah diapain? Udah disamak. Tapi kalau kulit ular langsung kita nemu ular, kita kelet, kemudian pas kita kelet kita cuci doang, kita bawa sholat, kita kantongin atau kita buat gesper, najis nggak? Najis. Maka sembahyang kita jadi kagak sah. Itu dia konsekuensi suci dan najisnya. Ya kalau buat ditaruh sih nggak ada urusan. Ini kalau buat dipakai, terutama dipakai buat sholat, maka seluruh badan kita ataupun badan kita menjadi mutanajis. Karena masuk lagi ke dalam bab sholat, syarat sholat itu antara lain adalah suci tempat, suci badan, suci pakaian dari najis. Jelas? Itu hadis yang ke berapa tuh? Ke-20 di hadis di kitab saya, hadis yang ke-16. Muhabbiqi, nama orang namanya Salamah bin Muhabbiq radhiyallahu anhu. Apa kata Salamah? Salamah nama laki itu ya. Salamah laki perempuan? Laki. Salamah laki ini. Tapi kalau di kampung kita Empo Salamah. Empo Salamah. Ya, kecuali kalau namanya Ummu Salamah. Kalau Ummu Salamah pasti perempuan. Tapi kalau soalnya ada Ummu Salamah, ada Abu Salamah. Jadi kalau Salamah doang mah berarti dia itu laki-laki. Kalau Ummu Salamah berarti perempuan. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah istri Nabi
sebelum nikah dengan Nabi punya suami namanya Abu Salamah. Nah ketika Abu Salamah wafat, Nabi nikah dengan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu nikah dengan Nabi kita dalam posisi janda, yaitu bicara nama Salamah. Jadi kalau Ummu Salamah ada ummunya berarti perempuan, kalau Salamah doang berarti laki. Ada Salamah bin Aqwa, ada Salamah bin Muhabbaq atau Muhabbik radhiyallahu anhu berkata, telah berkata Salamah, berarti dia ini kategorinya sahabat, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hadisnya hampir sama dengan yang tadi, dibagu juludil maitati tuhuruha, penyamakan kulit binatang, penyamakan kulit bangkai binatang itu tuhuruha, sudah menjadi suci, sudah menjadi suci. Ya sama, udah jelas, berarti kesucian kulit binatang atau kesucian kulit bangkai, jadi kita ambil manfaatnya itu baru menjadi boleh. Jadi mengambil manfaat sesuatu yang najis kagak boleh, kecuali kalau sudah disamak apakah itu kulitnya. Ada nggak cangklong buat ngerokok dari gading gajah? Hah? Banyak ya? Jangan dibangga-banggain. Tulang? Iya, jangan dibangga-banggain tulang apa daging gajah. Tulang apa gading gajah. Ya kan, ya diproses akhirnya jadi kecil. Jangan dibangga-banggain. Kenapa? Apakah itu suci ataupun jadi begini. Kalau kita melihat hadis ini, yang boleh digunakan dari binatang yang haram dimakan itu hanyalah kulitnya. Hanyalah kulitnya. Berarti kalau tulang, kalau gading, nggak bisa. Karena ngelihat zahir hadis ini, yang boleh digunakan untuk alat setelah proses penyamakan, maka hanya kulitnya saja. Bagaimana kalau tulangnya? Bagaimana kalau gadingnya? Ya haram. Kalau udah proses Suci. Sekalipun dengan proses penyamakan, maka akan menjadi apa? Najis. Makanya kita ngeri-ngeri kalau punya dikasih cangklong tapi dari gading gajah. Dikasih cangklong dari tulang gajah misalnya. Gajah itu binatang halal apa haram dimakan? Haram. Nah sementara dia haram, semuanya kagak bisa digunakan kecuali kulitnya saja. Nah tapi ada juga ulama mengkiaskan. Jadi bukan hanya kulit, sepanjang bisa disamak, sepanjang bisa disucikan, pakai. Nah akhirnya ada yang mengatakan gading gajah juga boleh kita gunakan dengan catatan disamak. Nah sekarang kita ngambil yang mana? Ya udah, kita ngambil yang hadis Nabi aja, yang kulit yang bisa kulitnya doang yang bisa disamak, karena manfaat kulit itu lebih banyak dibanding tulang ataupun yang lain. Apakah itu ntar buat gesper, apakah itu ntar buat tas, apakah itu buat jaket kulit, nah itu nggak ada masalah. Ada nggak tas dari kulit manusia? Kanibal itu Maya. Wah, Allah. Boleh nggak? boleh. Dosa besar. Dosa. Walaqad karramna bani Adama. Kami muliakan manusia. Haram. Manusia jangan sekali-kali. Ya, itu. Iya, lagi mati aja mandinya nggak boleh digalak-galakin. Ya, jangan. Jempolnya ada buat kalung, jempolnya buat kalung. Kagak boleh juga, ya haram. Udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nih sampai sini. Jadi proses penyamakan binatang atau bangkai binatang yang haram dimakan. Wa an Maimunata radhiyallahu anha. An Maimunata radhiyallahu anha. Qalat, dari Maimunah radhiyallahu anha telah berkata Maimunah, marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita melewati bisyatin, seekor kambing, yajurruna, yang dibetot, yang ditarik oleh orang. Faqala, maka Nabi kita bertanya, lau akhaltum ihabaha, bagaimana kalau kalian mengambil kulitnya? Faqalu innaha maitatun, lah dia udah jadi bangke gitu. Kambing itu udah jadi
bangke. Faqala, maka Nabi kita mengatakan yutahhiruhal ma'u wal qarazu. Bisa jadi suci itu kulit kambing dengan apa? Dengan air dan daun salam. Qaraz itu namanya daun salam. Itu hadis itu dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Nah, itu berarti ya Allah, kambing. Kan kambing tadi kita bilang kulitnya kita pakai, kita gunakan, nggak pakai disamak juga boleh. Tapi ketika para sahabat bertanya, lah kan udah jadi bangke, artinya udah mati, maitatun, kan kambingnya udah mati. Ya kalau biar kata kambing itu udah jadi bangke juga, misalnya begini, misalnya itu bisa jadi ya jurunaha, bisa diseret. Apakah kambingnya itu kambing hidup? Kalau kambing hidup kan kita potong, kita sembelih, kulitnya kita gunakan, nggak pakai disamak juga nggak ada masalah. Nah, atau kita makan sekalipun, kulit kambing boleh kita makan? Boleh, kan ada kerupuk kulit. Kerupuk kulit dari kulit apa? Udah kulit kambing sama kulit sapi. Lah kudu tahu, kalau kagak tahu mah. Ini kulit, wah ini kerupuk kulit enak juga nih. Kulit babi, lah kulit babi. Ya jangan. Nah kulit kambing kita bikin kerupuk kulit, ya ahlan wa sahlan. Kerupuk apa? Kulit sapi nggak ada masalah. Nah ini kalau kulitnya kambing, ya artinya ini kambing itu kalau udah jadi bangke, maka tetap kulitnya bisa digunakan. Kulitnya bisa digunakan dengan catatan itu tadi harus disamak. Jadi maitatun itu artinya bangke. Makanya begini bapak-bapak ibu-ibu, ya usolli ala hadhil maitati. Jangan ala hadhil maitati. Ya-nya jangan dikasih sukun. Ya-nya harus bertasydid. Usolli ala hadhil maitati. Saya sholat untuk mayit ini, mayit perempuan. Tapi jangan usolli ala hadhil maitati. Bangke. Jadi maitah itu bangke. Ya pokoknya kata Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau orang yang pasti bakalan mati dan mereka juga pasti bakalan mati. Mayyitun pakai sabdu, mayyitun. Ya udah, itu jadi perbedaan antara bangkai manusia dengan binatang. Kalau bangkai binatang itu maitatun, maitah. Nah jadi ketika ada orang-orang nyeret kambing, Nabi kita bilang, tuh kulitnya boleh digunakan. Kata sahabat, lah bukannya udah jadi bangke, nggak apa-apa kalau udah disamak. Kalau udah disamak. Jadi kesimpulan dari hadis yang kita baca, semua kulit binatang bisa digunakan dan menjadi suci kalau disamak, kecuali bangke anjing dan babi saja. Kecuali bangke anjing dan babi saja, nggak bisa disamak sekalipun bersih kayak apa juga nggak bisa. Adapun binatang-binatang yang lain, apakah yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan, semuanya boleh kita samak dan menjadi suci, dan kita gunakan buat apa saja. Buat alas tidur, buat tikar, buat karpet, buat piring, buat sendok dan buat lain sebagainya boleh. Itu tadi kecuali bangkai kulit anjing dan babi. Ayo kita baca bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'labata Al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu berkata, Abi Sa'labah,
Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim alaih. Inna, kita orang bi ardi qaumin, ada di kampung satu kaum ahli kitab. Kita orang ada di satu kampung ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim, apakah kita boleh makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Qala, Nabi kita berkata, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan dengan bejana-bejana mereka. Illa, kecuali Allah tajidu, kalian kagak nemuin, kalian tidak mendapatkan ghairaha, selain bejana mereka. Faghsiluha, catatannya, maka cucilah dulu bejana mereka. Wa kulu fiha, dan makanlah fiha dengan menggunakan bejana mereka. Muttafaqun alaih. Sekali lagi, jadi Abi Sa'labah bertanya kepada Nabi kita, ya Rasul, kita ini ada di kampung ahli kitab, atau kita tinggal di kampung mayoritas umat non muslim. Nah, bagaimana kalau kita ditawarin makan atau kita makan di warung mereka? Apakah kita boleh makan dengan menggunakan piring-piring dan gelas-gelas mereka? Kata Nabi kita, jangan. Jangan, kecuali kalau kalian kagak nemu tempat yang lain. Kalian kagak nemu gelas dan piring yang lain. Boleh, tapi catatannya apa? Cuci dulu. Habis cuci baru fakulu fiha, makanlah dengan menggunakan bejana-bejana itu. Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan buat kita. Kalau kita berada di kampung, atau jangan di kampung, di rumah, kita jadi tamu di rumah orang non muslim, kita ditawarin minumnya pakai gelas mereka, aniyatihim, gelas mereka. Nah, apakah kita kudu minum air yang di gelas mereka? Lah, gelas. Boleh nggak kita kudu minum? Boleh. Minum jangan? Minum tergantung keyakinan. Nah, tergantung keyakinan bagaimana? Kalau yang kita datengin itu doyan babi, doyan anjing, nah, kan kagak tahu ya. Akhirnya dengan ketidaktahuan kita, maka bolehlah kita minum dengan gelas mereka dan piring mereka. Boleh. Kenapa? Kagak tahu. Saya yakin dia nggak bakal makan, nggak makan. Tapi kalau kita tahu mereka itu doyan anjing dan babi, minum apa jangan? Jangan. Gitu aja udah. Lalu kagak makan, kagak minum. Nah, kalau ragu-ragu berarti apa? Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan keraguan engkau sampai engkau menjadi yakin. Artinya apa? Saya yakinnya ini saya yakinnya ini ada najisnya. Ya jangan makan, jangan minum di situ. Itu soalnya mungkin kalau kita ada namun yang di rumah kita. Kalau disediakan kita nggak minum, gimana perasaan singgung? Iya, singgung. Iya. Itu kan tadi kita bilang kalau kita kagak tahu, minum apa jangan? Minum. Apalagi tahu dia itu kagak doyan anjing dan babi, minum aja. Tapi sebaliknya kalau kita tahu emang dia doyan gituan, fi aniyatihim, di tempat makan mereka, ya berarti apa? Lah, jangan. Kecuali kalau kagak ada gelas lain. Kalau kagak ada gelas lain dan piring lain, boleh dah. Tapi apa? Cuci dulu. Biar kata udah bersih. Kalau kagak ada gelas lain, berarti kalau ada gelas lain kayak model apa? Aqua. Iya. Lah, misalnya, waduh, ya bilang aja, aneh nggak minum ginian, aneh minumnya Aqua. Iya. Atau bukan Aqua makan ya. Apa? Aquapit. Iya. Saya minum Aquapit. Oh iya, dikasih sama dia, di kardus, dikeluarin sama dia gelas Aquapit. Boleh kita minum? Loh, boleh. Itu namanya ghairaha. Selain bejana mereka, ada bejana yang lain, maka pakailah bejana yang lain. Jelas? Makanya kita pernah cerita di kampung Pekayon mana Pekayon? Tempat mancing. Kalau ada orang hajatan, misalnya ngecek,
Iya. Ada cokek. Ada orang Islam diundang juga. Iya. Relasi-relasi dagang dia diundang, tapi dia pisahin tuh. Dipisahin. Ini buat orang Islam, ini buat orang non Muslim. Itu kan begitu dipisahin. Ya jadi apa? Makanan-makanan yang halal, ya ini juga ada makanan yang halal dipisahin. Hah? Bejananya sama. Itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Kualinya sama, omprengnya sama. Belum lagi kita ngomong asapnya. Kan asap najis. Asap tabunan yang kalau ditabunin dengan barang yang najis, maka asapnya menjadi najis. Kalau kita jejemuran, di jemuran, ada orang nabun, tabunannya campuran apa? Bangkai tikus, asapnya nyebar ke badan, ke pakaian kita. Pakaian kita kebenaran basah. Pas kita pakai, lah ini kan bau tabunan, najis, cuci lagi. Itu belum lagi bicara asapnya. Nah, apalagi kita bicara omprengnya, apalagi apapun kualinya. Ya itu juga masih bagus, dia misahin daripada dicampur. Iya. Salah. Hah? Saya pernah salah dulu di Tangerang. Tapi bagi orang doain aja. Iya. Bagi orang doain aja. Hah? Bagi orang doain aja. Iya, berarti iya. Nah, sepanjang dipisahin, kita yakin makan aja. Kalau yakin, kalau kagak yakin jangan. Ya udah ambil aja aquanya, makan aja biskuitnya. Biskuit kan bukan buatan dia, kecuali ada kue pepe. Kue pepe bisa jadi buatan. Beli itu mah. Oh beli dia, iya. Pokoknya keyakinan kita lah, gitu. Iya, belinya sama Cina. Nah itu namanya. Ya berarti ditanya juga oleh sahabat Nabi, kasus-kasus dulu dengan kasus kita sekarang ada juga kasus sekarangnya. Ya kayak macam pertanyaan sholat. Kita kerja di rumah orang non muslim, dia mempersilakan kita untuk sholat di rumah dia, boleh nggak? Ya sepanjang kita yakin tempatnya bersih, sholat aja dengan menggunakan sejadah kita atau dengan menggunakan kardus alasnya, sembayang aja sekalipun di rumah orang non muslim. Itu bicara non muslim di Indonesia itu apakah itu Nasrani ataupun Buddha ataupun Hindu. Nah ini kan ahli kitab. Inna fi ardin bi qaumi ahli kitab. Kita berada di kaum ahli kitab. Jadi pertanyaan juga, siapa sih ahli kitab? Ahli kitab alladzina yu'minuna bit Taurati wal Injil. Mereka yang berkitabkan kepada Taurat dan Injil. Kenapa bukannya Quran? Kan Quran belum ada. Jadi ahli kitab, Quran belum ada, adanya Taurat dan Injil. Sepanjang mereka beriman kepada Allah sebetulnya itu nggak ada masalah. Tapi akhirnya mereka jadi ragu-ragu juga. Makanya turunlah firman Allah apa? Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lahumut thayyibat wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amuhum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan mereka halal buat kalian dan makanan kalian halal buat mereka. Itu kalau pengen lebih yakin lagi, itu juga kalau ahli kitab yang beriman kepada Taurat dan Injil, yang tetap Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan ragu-ragu lagi kalau kita ya karena kita udah ada ilmunya, ketika ditawarin makan atau ditawarin minum dengan orang-orang non muslim, apakah itu orang Kristen ataupun orang Buddha ataupun Hindu, ya yakin aja seyakinnya kita. Dikasih minum atau dikasih makanan, makan nasi goreng nih, nasi goreng kita disuguhin nasi goreng. Kita nginep di rumah dia yang goreng nasi. Pagi-pagi kita makan. Makan apa jangan? Itu masalahnya. Makan apa jangan? Belum kita ngeliat gorengannya, belum kita ngeliat piringnya. Yakin. Apalagi teman kita, dia pernah ngomong begini, gue mah kagak doyan babi, gue mah kagak doyan anjing. Ya udah, biar kata dia lain agama sama kita, makan. Tapi dia dengan kodok. Tapi kalau saya yakin sih. Iya bang. Kalau yakin, ya. Kata Kiai katanya kalau udah dikasih Ajinomoto halal. Karena Ajinomoto kan 100% halal. Ajinomoto. Iya. Dia mah Ajinomoto. Iya.
Oh iya misalnya dia pakai minyak babi. Pokoknya udah semuanya tergantung keyakinan kita, iya. Saya yakin dia pakai minyak babi, ya jangan dimakan. Saya yakin dia pakai minyak biasa, pakai minyak kampung kita sama modelnya, makan. Itu sepanjang kita tidak tahu persis yang dia masak dan apa bentuk omprengnya. Sepanjang kita tidak tahu persis, sama kemarin kita tanya, nih apa namanya? Gelas kita, kopi kita habis dijilat anjing, dijilat kucing. Dijilat kucing, dijilat terus. Pas kita ngeliat, lah dijilat kucing. Minum apa jangan? Minum apa jangan? Enggak usah pakai ditanya-tanya kucing dari mana. Minum apa jangan? Lah minum aja. Emang apa? Kita kagak tahu kucing itu dari habis jilat apa. Sepanjang kita kagak tahu kucing itu habis jilat apa, minum dan makan. Tapi kalau kita tahu kucing itu habis gotong-gotong tikus, ya bangkai tikus kemudian dijilat apa namanya kopi kita, minum apa jangan? Kenapa? Bukan geliknya, bukan masalah geliknya, apanya? Najisnya, cocotnya ada najisnya, gitu. Iya. Ya, itulah percampuran kita. Ya karena kan memang yang namanya komunitas ya pastilah ada agama-agama, dan ketika kita bergaul pastilah kita pakai baju dia. Nih, lah gua nggak punya baju, pakai baju gua nih. Pakai apa jangan? Pakai. Udah kayak Mas Dul aja, 100% halal, Ajinomoto. Iya. Sepanjang bajunya emang baju biasa. Jangan pakai cari-cari tahu. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan pakai nanya-nanya. Ini mana ya? Ini. Kalau udah ketahuan dijawab, ya kita sendiri yang sengsara. Iya. Tadi mau gua keke nanya dah tuh. Makan aja. Makan Kentucky. Kita nggak usah pakai makan Kentucky. Ini motong ayam Cina apa Islam ya? Cina apa pakai nanya-nanya begitu? Iya. Udah begitu Islam. Waduh Islam. Pakai baca bismillah apa kagak ya? Lapar. Udah begitu ini ayam bangke apa hidup ya? Ayam katanya kan zaman sekarang ayam bangke katanya buat Kentucky. Kagak makan kita kalau nanya-nanya begitu. Berarti apa? Yakin baca bismillah. Sepanjang ini bentuknya namanya ayam, ayam itu hukum dasarnya adalah halal, makan. Sekarang yang begitu tuh usaha kadang-kadang dia pelayannya pakai jilbab semua, pakai kerudung. Apalagi pelayan pakai kerudung, pakai jilbab, iya, udah yakin banget. Soalnya dulu pernah zamannya kita masih muda beli bakpao pakai sepeda. Kita bang beli bakpao, lapar ya bang, bakpao bang, udah dia sediain. Kita tanya bang ini bakpao ada babinya apa kagak? Langsung begitu orang. Lah, saya nanya doang, lo mana mengambek aja. Langsung pergi nanya ini bakpao babi apa bukan? Ya dia pergi aja tuh orang. Ya bisa jadi itu udah babinya ya, kita jadi kagak jadi makan tuh bakpao. Aturan mah jangan pakai nanya, langsung beli makan caplok begitu. Iya. Iya. Yang ngelahin keraguan, iya. Udah nanti dimakan kan ada bukan babinya di mana? Udah, ya jangan dilopein. Udah di perut belum? Ya udah di perut mau dilopein bagaimana? Iya, masya Allah. Jangan dipikirin, corona kita ntar urusannya. Kalau kita pikirin, iya, yakin bener yakin. Ya, lanjut hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imrana ibni Husainin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin muttafaqun alaih. Ya, dari Imran bin Husain. Jadi ada Husain, ada Husain, ada pakai sod, ada pakai sin. Boleh kita ngasih nama anak kita, boleh Husain, boleh Husain. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata Imran bin Husain bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan para sahabat-sahabatnya mereka tawaddau, mereka berwudu
min mazadati imra'atin, dari tempat kulit seorang perempuan yang musyrikatin, yang musyrik. Dari tempat air ya. Dari tempat air, mazadah tempat air. Ada juga yang bilang tempat air dari kulit. Dari tempat air seorang wanita musyrikah. Berarti Nabi kita berwudu di bejana dengan sahabat-sahabatnya, di bejana perempuan yang musyrikah. Nah itu kalau kita bicara urusan bejana ataupun kulit binatang yang udah disamak, nggak ada masalah. Berarti apa? Ya suci-suci, karena Nabi kita berwudu di tempat perempuan yang musyrikah. Apa artinya musyrikah? Musyrikah itu alladzi yusyrik billah, yang tidak bertuhankan kepada Allah. Tapi Nabi kita berwudu dengan bejana mereka, boleh. Ini dalilnya, gitu aja. Kita sholat di rumah orang Kristen, boleh? Boleh. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Bisa kita buat dalil. Boleh kita sholat di kelenteng? Boleh? Boleh. Entar ada yang nanya, emang kagak punya masjid? Sembahyang pakai di kelenteng. Iya, oh iya ya. Oh iya ada masjid. Masjid. Lah ada masjid sembahyang di kelenteng. Itu yang bermasalah. Kecuali kalau emang kagak ada masjid, kemudian tempat lain kotor, kita sembahyang di kelenteng, boleh? Baru boleh. Lah masjid sama musola ambak-ambakan, sembahyang di kelenteng, itu baru jadi masalah. Ini kalau kagak ada tempat. Ya, nah, jadi dari tempat, jadi buat berwudu juga boleh, buat berwudu juga boleh. Jadi bahwasanya tempat-tempat orang-orang musyrik kita pakai juga boleh. Itu tadi kayak macam sama. Apakah boleh kita makan dengan bejana mereka? Emang mulanya Nabi kita melarang, sepanjang kagak ada yang lain, gitu. Nah itu lari lagi ke dalam urusan yakin dan tidak yakin dan tidak yakin. Yakin minum aja. Makan nasi goreng mereka, makan nasi gorengnya. Yakin. Minum, iya. Di air, sepanjang airnya air suci menyucikan dan boleh buat minum, gelasnya gelas beling, minum. Jangan pakai nanya-nanya, aus kita. Mati kita bisa urusan dikit-dikit nanya mulu. Lah ini gue takut. Jangan, makan aja. Berarti namanya ila ma la yuribuk, bikin kita yakin. Sepanjang kita yakin maka tidak ada masalah, dan sepanjang kita tahu itu halal bentuknya. Ya, wa an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in kasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin akhrajahul Bukhari. Iya. Nah, hadis aniyah yang terakhir di dalam kitab Bulughul Maram atau di dalam kitab Bulughul Maram dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah khadimur Rasul. Ya, orang yang membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun. Itu Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik itu meriwayatkan hadis lebih banyak dibanding sahabat-sahabat lain selain Abi Hurairah. Karena emang dia hidupnya dekat selalu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat Anas bahwasanya tempat Nabi kita, bejana Nabi kita apa? Ya, tempat bejana Nabi kita retak. Ya, bejana ini misalnya kendi, retak, in kasaro, pecah. Fattakhadha, maka Nabi mengambil ataupun menjadikan makana sya'bi, tempat apa? Asy'bi di situ artinya. Maka Nabi menjadikan ya tempat yang retak tersebut, ya tempat yang bolong, ya tempat yang retak, salsalatan, mengambil salsalah apa? Iketan. Tapi iketannya dari apa? Min fiddatin, dari perak. Boleh, ini dalil boleh. Perak digunakan sebagai penambal bejana. Ya, buat nyolder pakai perak boleh. Kemarin yang kita bahas, kalau dari emas jangan. Tapi kalau dari perak nggak ada urusan. Jadi Nabi kita pernah atau mengalami kendinya pecah. Nah, ketika kendinya pecah, maka Nabi tambal pakai perak. Boleh. Sepanjang itu perak bukannya emas.
sedikit mewah. Nabi kita bukan tujuannya untuk bermewah-mewah, tapi bisa jadi perak itu lebih kuat dibanding tambelan-tambelan yang lain. Jadi boleh kita baca silsilah, boleh kita baca salsalah. Jadi silsilah itu apa? Nyambung, disambung. Makanya ada namanya silsilah. Silsilah itu sambungan. Makanya ada musalsal. Di Mesir itu kalau drama berseri judulnya musalsal. Misalnya tukang bubur pergi haji, itu musalsal. Apa? Iya, tukang bubur naik haji, itu namanya musalsal, berseri, bersambung terus. Jadi itu dari kata-kata salsala, yaitu sambung menyambung. Nah, kesimpulannya dari hadis yang kita baca ini, boleh nambel barang atau sesuatu kita dengan menggunakan perak. Tidak diharamkan perak. Yang diharamkan perak itu kalau buat bermegah-megahan. Itu kemarin yujarjiru finnar. Orang yang selalu menggunakan bejana dengan perak nanti akan dilemparkan ke dalam neraka. Itu yang buat orang menggunakan perak itu sebagai kemewahan dan pajangan, bukan digunakan. Jelas sampai sini? Ya, wallahu a'lam bishawab. Besok kita masuk bab menghilangkan najis. Ya, ada yang mau ditanya silakan. Ya, Pak Guru, ya. Oh, soal jenazah ya. Iya. Wanita kan hadiril mayit. Iya, Kenapa bisa hadiril mayit? Hadhil? Anas. Iya. Hadiril itu Anas. Hadiril mayit aja. Oh iya, kenapa? Kan emang kalau bahasa niat ya ini sedikit keluar dari masalah bejana. Ya tadi ada pertanyaan kenapa hadhil mayitati? Kenapa bukannya hadhil maiti? Ya. Nah itu dalam urusan bahasa, dalam kaidah nahu salah. Ya. Dalam kaidah nahu salah. Kalau hadhihi maka khobarnya harus muannas juga. Mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas. Mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Pada ide apa kagak mudzakkar muannas. Jadi kalau hadza itu mudzakkar, hadhihi itu muannas. Maka mudzakkar pasangannya kudu mudzakkar. Hadza kitabun, hadza muslimun, hadhihi muslimatun, hadhihi madrasatun. Maka harus sama-sama muannas. Hadhil maitah, jenazah ini, hadhil atau bangkai ini. Ya, tapi kalau urusan bicara masalah di luar bahasa tapi urusan niat, insya Allah lafaz kita salah, yang penting dalam hati kita tujuannya benar, itu nggak ada masalah. Kayak macam saya kasih contoh begini, saya pengen sholat dari rumah, emang pengen sholat zohor, emang apa? Usolli fardhol asri. Ya, mulutnya usolli fardhol. Lah hati kita mah zohor. Batal nggak sholat kita? Kagak batal. Iya. Tapi kalau kita ingat lah, gua tadi niat sholat. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah sah. Karena hati kita apa? Hati kita emang apa ngomongnya asar? Bisa jadi karena belum bayar utang. Seleo lidahnya. Hati mah emang pengen zohor. Nggak apa-apa itu. Ya, jelas saya udah ya. Ya. Iya tentang. Ya. Iya. Iya benar. Ya kita suka yang namanya itu tadi, kita kan suka nenamu di rumah orang non muslim. Kebenaran dia miara anjing, bukan miara tuyul ya, miara anjing. Iya, dia kebenaran miara anjing, emang seliweran mulu. Kita pengen duduk ragu-ragu, ini bisa jadi bangkunya pernah diinjak-injak atau didudukin sama anjing buat tidur. Kita ragu-ragu. Kata Tuhan, daripada ngenakin
Makanya itu tadi, buang keraguan kita. Sepanjang bangkunya kering dan pantat kita kering, duduk aja. Duduk aja, daripada menyinggung perasaan dia. Kalau dalam bahasa kitab Syiarul Salik kan mah, daripada dia hatinya menjadi liar. Liar itu artinya kecewa. Nah akhirnya apa? Duduk aja. Sepanjang satu kita yakin ini udah kering, artinya apa? Emang bangkunya kering, pantat kita juga kering. Duduk aja, nggak masalah. Nah ya, jadi yang penting mah itu dia bejana-bejana yang, makanya kan mereka khususkan kalau buat anjing mereka kan ada piringnya, ada sendoknya. Jadi sepanjang kita yakin nggak apa-apa, apalagi jangan sampai menyinggung perasaan dia. Biar kata non muslim tetap yang namanya manusia mah jangan saling menyinggung perasaan. Duduk aja. Kalau saya dulu pernah begini pengalaman, saya di Kalimantan 2 minggu. Jadi kalau giliran waktu dia pada makan tuh, pergi pasar dari nasi. Oh iya. 2 minggu di sana. Oh iya. Itu Iya. tersinggung benar. Iya. Ya karena ya itu karena itu tadi. Saya mah nggak yakin, yang nggak yakin ya jangan. Ya kita mendingan makan di warteg di luar gitu. Iya. Terus kalau kita kamarnya udah nih, kita lagi mau wudhu, kadang-kadang anjingnya lewat. Oh, iya. Kecil tuh. Iya bener, itu kan kita ragu kalau ada anjing. Jangan kita bilang boleh miara anjing, tetap kagak boleh miara anjing. Bukan kagak boleh apanya, yaitu dia najisnya bisa ambak-ambakan. Ntar dia jilat piring, ntar dia jilat tembok, ntar dia kencing di tembok. Itu dia masalahnya. Di sana, rumah makan kan. Iya. Pak, mau makan orang muslim di mana? Iya. Oh sini. Oh iya. Pada di jalan tuh, habis makan di kantin. Oh iya. Sama di Medan juga ya. Apa Mandailing apa? Mandailing Natal ya. Iya kan 1 kilo perumahan muslim, 1 kilo perumahan non muslim, 1 kilo perumahan muslim, 1 kilo lagi perumahan. Jadi ada, kalau emang udah restoran itu warung makan muslim, ditulis muslimnya. Jadi kalau bukan warung makan muslim kagak ada kata-kata muslimnya gitu. Emang pengangkat mah dari Cina semua. Iya. Yang penting yakin. Yakin. Itu mana yakin. Iya. Yakin ada babinya, makan apa jangan? Yakin. Jangan. itu yakin begitu. Yakin ada babinya, jangan makan. Yakin kagak ada babinya, makan. Gitu. Tapi kan yakinnya nggak ada terus. Ya, iya benar, bagus. Iya. Ada lagi? Iya. Kenapa kalau kita baca hadis sepertinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Malik, kenapa sih selalu ada kata jumlah yang radhiyallahu anhu? Kenapa? Ujungnya ada itu. Ada, masya Allah. Ini doa kita buat mereka. Radhiyallahu anhu namanya jumlah doaiyah. Artinya jumlah doaiyah bentuknya bukan doa tapi ngertiinnya doa. Radhiyallahu anhu arti asalnya Allah ridho kepada dia. Tapi kita ngertinya jangan begitu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau, atau mudah-mudahan Allah senang, sebagaimana firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Jadi ketika kita mengungkapkan kata menulis buat orang alim almarhum, kita boleh radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala, boleh. Ya boleh radhiyallahu anhu. Tapi kalau bukan orang non muslim jangan kita radhiyallahu anhu. Abu Lahab radhiyallahu anhu apa kagak? Jangan, la'anahullahu. Kalau Abu Lahab la'anahullahu. Pokoknya kalau muslim musuh-musuh Islam la'anahullahu. Iya. Dilaknat oleh, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Boleh kita begitu. La'anahullahu boleh. Kalau laknatullahi alaihi. Laknatullahi alaihi. Kalau la'anahullahu cukup nggak pakai alaihi. Ada lagi? Nah, kalau di terakhir sebelum kita berdoa ya. Salat. Iya, terakhir itu sampaikan. Nah itu kalau sholat doanya pakai bahasa Indonesia mau batal katanya. Doanya pakai bahasa Indonesia? Iya. Berdoa pakai bahasa Indonesia mau batal. Iya. Sebatas enggak? Kalau
Kan kata Nabi begini, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbi fahuwa sajidun. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah ketika dia pada saat sujud. Nah, sujudnya lama-lama boleh, tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau kita, ya Allah, Roma Nabi ini galak banget ya, jangan apa gak ngomong begitu. Lagi sholat ya Allah. Oh no, anak pada nyelongcong banget ya Allah, tolong ampunin dosanya. Jangan diomongin di mulut. Ketika diomongin di mulut, maka sembahyang kita jadi ngomongnya di mana? Dalam hati. Dalam hati sebanyak-banyaknya ngomong pakai bahasa Indonesia. Allah dengar. Innallaha alimun bidzati sudur. Tahu Allah hati kita. Terus ketika kita lamain sujud kita, itu cakep. Tapi jangan keluar kata-kata itu dalam bentuk bahasa, jangan diucap bahasa Indonesia. Dalam hati, nggak apa-apa. Apa namanya? Ngadu ke Allah, curhat ke Allah selama-lamanya. Tapi saya bilang, jangan ketika kita sholat bersama-sama orang. Artinya jangan berjamaah. Saya mah kagak setuju kalau ada orang sujudnya lama-lama ketika dia jadi imam atau dia jadi makmum. Bukan di situ. Bisa ketinggalan, bisa makmum yang duluanin. Kalau imamnya sujudnya lama-lama, makmumnya udah belum, lama amat. Dia tunduk lah, bisa batalin. Iya, ada lagi makmum. Iya, ngelama-lama bisa ketinggalan dari imam. Wallahu alam bisawab, dia hatinya bagaimana? Itu yang cakep di mana? Ketika kita sholat sunnah di rumah sendiri, itu yang paling cakep. Saya ada lagi, Ustaz. Udah berdiri. Kayak imam udah berdiri, makmum masih sujud. Allahu Akbar. Iya gitu, makanya salah. Sujud lama-lama, jangan lama-lama ketika kita jamaah. Tapi, iya, artinya gini, bukan nggak boleh. Satu, bisa mengganggu konsentrasi temennya. Belum lagi takhalluf anil imam, jadi ketinggalan dari imam. Belum lagi apalagi hati sendiri nih, wallahu a'lam bishawab. Hati sendiri pengen dibilang ahli ibadah, pengen dibilang dekat sama Allah. Hati sendiri ngerinya karena kelihatan sama orang. Yang paling cakep adalah aqrabu ma yakunu inda rabbi fa huwa sajid, itu ketika di tempat sendiri di rumah, sholat sunnah, sujud. Masya Allah, sujud Nabi kita sama lamanya dengan sujud dengan berdirinya Nabi kita. Ketika ngapain? Sholat sunnah. Sholat sunnah, bukannya sholat fardu gitu. Itu yang cakep. Iya, takut. Iya, sholat sunnah di dalam. Kalau kita begitu takut lama, takut hati kita apa pengen di alam, takut riak. Jangan, tetap normal aja. Imam Ghazali mengatakan kalau kita jadi imam jangan harus ya sama Nabi juga, bermula dari Nabi kita bilang, lihat di belakang kita, fa inna fihimud dha'ifa, karena di belakang kita banyak orang punya urusan, wadal hajah, dan banyak orang punya urusan, orang lemes. Jangan dilama-lamain sembahyang kita gitu. Kecuali kalau kita sembahyang sendiri. Lamain sujud kita cakep. Tapi kebanyakan sembahyang sendiri malah Iya ya Allah ya Tuhanku, inilah ibadah kita banyak bukan karena Allah, tapi karena orang. Justru sembahyang sendiri cepat dia. Sembahyang di rumah zuhur, Allah ya dia cepat. Tapi kalau di musola rame-rame lama. Itu udah ketahuan sembahyang karena siapa? Ya Allah. Padahal mah harus lebih lama. Belum tinggalan mancing. Ustaz, baca tadi Pak Haji tanya, walaupun kita sendiri di rumah bacanya harus di dalam hati aja. Dalam hati tetap. Nggak boleh dikeluarin, tetap dalam hati. Iya, iya, tetap dalam hati. Ya kalau ayat Quran mau baca Qurannya, doa Quran gitu, doa Quran. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.